Ya, ini teman-teman dari bagaimana saya open posisi buy di posisi ini atau di harga ini, kemudian waktunya 13 menit, artinya sudah 13 menit berjalan dari ganti candle. Ketika saya sudah ukur di awalnya, sudah saya tarik garis resisten bantu, kemudian di sana juga sudah saya ukur yang namanya rectangle formation, maka didapati area titik resisten yang sudah saya siapkan, termasuk di dalamnya adalah rectangle formation. Maka ketika di area itu saya tidak ambil posisi demi keamanan, demi menjaga supaya tidak floating terlalu lama. Memang waktunya agak panjang, tetapi ketika kita sudah menemukan peluang yang bagus, maka kita tidak perlu menunggu floating yang lama, kita bisa langsung dengan cepat bisa profit dan akhirnya exit dengan cepat. Dan itu bagi saya akan membuat ketenangan di dalam trading saya. Mungkin gaya dan cara seperti ini tidak selalu cocok buat teman-teman semuanya, tetapi minimal ini sebagai satu referensi bahwa trading itu tidak harus selalu setiap saat dari pagi sampai sore di depan layar untuk monitoring selalu. Tetapi ada kalanya kita monitor, kemudian kita melihat secara sekilas ada peluang di sana apa tidak. Kalau tidak ada peluang, maka kita tunggu lagi sampai betul-betul yang namanya sinyal peluang itu betul-betul sudah kuat di sana. Kemudian saya ketika sudah breakout, saya masuk menunggu setelah breakout selesai dan terjadi atau terbentuk candle yang sudah jadi. Kemudian di candle berikutnya setelah saya menunggu turun, ya, kalau candle panjang naik ini berarti dia bakal naik, artinya bakal kuat naik, tetapi saya masih menunggu, biarkan dia turun sekuat-kuatnya. Sekali lagi, tunggu dia turun sekuat-kuatnya sampai terbentuk ekor, baru sesudah dia tidak mampu untuk turun dan terbentuk warna hijau atau volume candle hijau yang sudah cukup, kemudian dilihat pergerakannya, kalau dia tidak kuat atau berat ke bawah, maka bisa mengambil posisi di situ. Nah, tadi saya mengambil seperti itu karena turunnya berat. Kemudian saya lihat juga pergerakan ke atas lebih dominan di sana. Ya, sehingga betul-betul saya ngambil di posisi ini, saya yakin masih ada peluang naik walaupun tidak terlalu tinggi, minimal target profit saya tercapai. Berapa? Sekali lagi, saya tidak muluk-muluk, mungkin hanya mengambil sekitar 100 pip dari pergerakan itu. Ada kalanya lebih sedikit, tetapi tentu saya punya meteran khusus, punya ukuran khusus kapan saya keluar dan kapan saya harus cut loss nanti ketika marketnya berbalik. Ya, masih saya tunggu, ini masih belum close, masih naik turun di angka ini, tetapi saya yakin masih kuat naiknya. Walaupun saya sendiri tidak tahu sampai di ujung mana, yang penting bagi saya ada peluang masuk, kemudian profit keluar dengan cepat. Itu akan membuat kita tenang, akan membuat trading kita menjadi lebih nyaman. Ya, ini adalah live bersama teman-teman juga di grup khusus yang waktu ini masih berjalan kelas trading forex secara online. Sekalian kita live untuk melihat bagaimana membuktikan peluang yang ada, kemudian kita lihat langsung di open posisinya apakah rugi atau untung. Kalau nanti rugi, apa yang harus kita lakukan? Ketika untung, di mana kita exitnya? Ya, seperti ini. Ya, ini sambil menunggu pergerakan, sambil kita melihat perkembangan candle selanjutnya seperti apa nanti terbentuk, apakah dia kuat tekanan ke bawah atau sebaliknya. Sementara masih menunggu sambil kondisi stabil, sambil menunggu profit kita lebih banyak lagi. Artinya ketika nanti betul-betul sudah mencapai titik puncak ke atas dan berat untuk turun, maka di situ saya akan keluar dengan cepat nanti. Ini masih di menit
18, jadi 5 menit dari entry point. Tadi masuk di jam 7.13 menit, sekarang jam 7.18 menit. Nah, sekarang sudah running profit yang cukup, tadi sudah melebihi angka 300, artinya sudah 200 pip lebih. Masih bersifat fluktuatif, naik turun, tetapi saya yakin masih akan naik. Karena itu saya masih pertahankan, saya masih tunggu beberapa saat sambil melihat sekali lagi tekanan-tekanan yang ada. Oke, nanti sebentar lagi ketika mencapai puncaknya akan segera saya keluar ya. Biar lebih tebal ke atas, bukan menjadi garis tapi biarkan tebal ke atas. Ini masih 260 ya, pasti masih berpotensi naik karena sudah tercetak angka di atas itu di area ujung ekornya, maka dia akan tetap berusaha sambil dilihat tekanannya. Dilihat memang tekanan ke bawah ada lumayan kuat, tetapi secara umum volumenya makin tebal. Nah, ini sudah hampir saya close, sebentar lagi akan exit. Oke ya, ini saya close dulu. Oke, 300 lebih. Tidak perlu waktu yang panjang, tidak butuh waktu yang lama harus berjam-jam. Jadi trading tidak harus menunggu terlalu lama, tetapi yang paling penting adalah menunggu peluang yang tepat. Itu akan sangat-sangat membantu, mempermudah kita untuk segera nanti profit dan segera exit juga. Ini akan membuat psikologi kita menjadi lebih tenang karena hanya dalam butuh waktu yang cepat kita bisa segera keluar. Kemudian kita bisa lakukan apa saja, kita bisa membantu kegiatan di keluarga dan sebagainya. Kemudian jangan lupa nanti ada waktu kita lihat lagi marketnya. Ada waktu kita lihat lagi marketnya, ketika ada peluang lagi, maka kita bisa masuk lagi. Ketika muncul satu peluang, sinyal peluang itu muncul, maka kita segera review di sana. Dilihat seperti apa candle terbentuk sebelumnya, kemudian bagaimana support resistennya, bagaimana ringnya, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap tekanan yang ada, misalkan ada rejeksi, ada volume yang terbentuk di situ, maka harus lihat semuanya itu. Tidak bisa sepotong-sepotong, tetapi harus dibaca secara utuh. Berikutnya berikutnya ini saya masuk lagi ketika marketnya kuat naik ya, di candle setelah terbentuk warna merah ini tadi sempat naik, kemudian akhirnya ditutup di bawah dari titik buka sehingga terbentuk volume warna merah yang cukup tebal dengan rejeksi di bawah maupun di atas. Artinya apa? Artinya penolakan sell luar biasa, tetapi belum menunjukkan sinyal sell yang kuat, hanya sinyal sell cukup besar di sana. Nah, kalau yang seperti ini biasanya di emas sering terjadi kembali ke titik puncak atau kembali ke titik tertinggi yang dia pernah cetak sebelumnya. Ya, terbukti ini dia tidak sempat turun, naik. Saya pun tidak masuk di setelah ini karena betul-betul membahayakan. Kalau masuk langsung buy kita juga tidak tahu karena di sini ada rejeksi, ada penolakan sell. Maka saya tunggu sampai betul-betul ada peluang. Ternyata ketika naik panjang, ya ini di menit ke 52, ya di 8.52 menit. Kemudian saya mengambil inisiatif untuk melawan market, ya dengan catatan dilakukan dengan cepat dan harus segera evaluasi jika nanti marketnya betul-betul tidak bersahabat. Ini tidak selalu harus dilawan dengan seperti ini karena teman-teman harus betul-betul punya pengalaman, harus terlatih, tanpa itu akan sangat berbahaya. Ya, hal-hal seperti ini sudah pernah sering dan kita lakukan ketika kita memberikan sinyal di grup, ketika kita memberikan informasi ke teman-teman bahwa peluang tidak harus menunggu trending up atau penerusan, tetapi bisa saja dari pergerakan panjang ini kita mengambil koreksi.
artinya mengambil koreksi sebentar. Ketika marketnya penuh atau volume tebel tanpa ada ekor, kita bisa mengambil rejeksi di sana sambil melihat volatilitasnya atau pergerakan kecepatannya, kemudian dilihat waktunya. Waktunya memang dia mau ganti candle, jangan lupa pergerakan memang kuat ke atas, tetapi di sana ada penolakan sell yang cukup panjang. Ini tetap pasti akan berpengaruh ke depannya nanti. Walaupun di candle ini candle naik, tetapi karena ada ini seller yang cukup kuat, maka pasti nanti ada penolakan sell. Tidak tahu sejauh mana, yang jelas pasti ada penolakan sellnya yang cukup kuat. Ya mungkin separuh dari body ini juga saya juga tidak tahu. Ya kita lihat dari tadi saya ngambil di ujungnya, kemudian ada koreksi. Kalau ternyata naik bagaimana? Ya tentu harus ada simulasi. Namanya recovery. Kita lakukan recovery, apakah cut loss, apakah di switch. Tentu ini punya pengalaman sendiri-sendiri, termasuk teman-teman punya pengalaman semuanya. Sedangkan kita terbiasa seperti ini. Nah ini sudah running profit karena dia sempat koreksi, maka segera akan saya close di posisi ini. Nah ini sudah 100 bahkan 200 pip ya. Nah oke, close dulu. Oke. Ya selesai. Ya kita lihat ternyata setelah tadi close candle, close-nya ternyata bukan di bawah tapi di atas. Setelah ada penolakan sell yang cukup panjang juga, tetapi dikembalikan lagi ke track yang utama, yaitu buyer sangat kuat lagi, ditutup dengan volume tebal. Ini adalah pola candle penerusan ya, tetapi jangan lupa pergerakan sudah tinggi, kemungkinan ring sudah mendekati di sana, maka tetap ada peluang naik, akan lebih banyak reversalnya nanti. Tidak tahu di candle yang mana atau di jam berapa, yang jelas tidak akan lama lagi nanti akan ada reversal. Ya, ini sampai jam 4 menit masih belum ada tanda-tanda turun, masih kuat naik. Tadi saya sudah keluar exit di candle tadi, sebelum ganti candle sudah keluar untuk memastikan profit sudah saya simpan. Kemudian karena trend up-nya panjang atau kuat, maka saya tidak lama-lama di pasar karena betul-betul membahayakan juga, apalagi lotnya lot besar. Ya ini masih bergerak sekitaran itu. Kemudian kita lihat nanti yang selanjutnya. Ya ini ketika tadi ganti candle, saya sempat ambil posisi sell di sini. Dengan analisa saya, walaupun ini kuat naik, tetapi sekali lagi kondisi penuh begini biasanya akan ada koreksi walaupun tidak banyak. Nah saya mengambil peluang kecil itu untuk ambil profit dulu, tetapi harus dilakukan dengan cepat karena ini sangat berbahaya juga. Ya kita lihat tadi setelah saya close di awal, saya sempat tadi sell, kemudian saya close. Ternyata setelah saya close tidak waktu lama dia naik. Nah setelah naik, kemudian di perjalanan waktu ternyata ditolak oleh seller. Nah sellernya kuat sekali sampai ternyata panjang. Ya, saya juga tidak tahu panjang segini selnya. Kalau saya tahu selnya panjang segini, pasti yang tadi saya punya open posisi saya tadi yang sell pasti tidak saya tutup. Karena saya juga tidak tahu sampai di mana turunnya. Yang penting bagi saya adalah perhitungan secara analisa ketika profit dan betul-betul melawan, tidak ada sinyal kuat sell, maka akan segera keluar untuk keamanan. Kemudian setelah terjadi begini, saya perhatikan waktunya, kemudian tekanannya seperti ini. Ya, perhatikan dorongannya ke atas kuat, ya. Tapi jangan lupa memang buyer memang kuat sekali. Nah, ini saya open posisi sell ketika ada koreksi. Saya melihat waktunya sudah hampir ganti candle, tetapi posisi sell masih kuat, masih tebal, walaupun ada penolakan buyer. Ya, bagi saya waktu yang tinggal beberapa menit dengan kondisi yang masih tebal seperti ini, pasti ada kemungkinan nanti turun lagi. Walaupun harapan saya hanya
ujung dari ekor sebelumnya. Jadi karena pernah mencetak sampai di bawah, ya di ujung ekor ini, maka perhitungan saya, dan ini sering saya lakukan di hari-hari sebelumnya dan dalam jangka waktu panjang, sebenarnya sudah pernah pengalaman seperti itu, selalu profit dan selalu kembali. Artinya walaupun ini ada penolakan, dilihat waktu, dilihat tekanan berat sekali, dia mau naik ke atas sampai di titik bukanya pun berat, bahkan masih tebel, ketebalannya masih separuh dari perjalanan. Ini artinya seller betul-betul masih kuat. Ya, harapan saya tetap nanti bisa turun lagi, atau di candle berikutnya walaupun ada buyer yang kuat, tetapi ada harapan untuk kembali ke titik yang bawah pernah dicetak ini. Dari mana tahu? Tentu dari histori. Histori apa? Histori bukan histori yang candle terbentuk, tetapi histori yang dulu pernah kita lakukan, sejarah yang pernah kita catat dalam memori kita. Sekali lagi, seperti halnya pedagang konvensional, ketika kita jual bakso, faham hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, Selasa berapa kita harus membuat bakso. Karena yang mengajarkan kita berapa kemampuan kita, berapa kekuatan transaksi kita, pengalamanlah yang memberikan petunjuk di situ. Termasuk di trading seperti ini. Ya, karena ini tidak bisa dijawab dengan pola candle. Ya, seperti ini berjalan dengan sendirinya ketika kita sering berlatih, ketika kita sering melakukan hal-hal yang menurut kita nyaman, menurut kita bisa profitable. Oke, saya malah kena floating, perhatikan. Saya kena floating, tetapi bagi saya angka itu masih reasonable, masih dalam batas toleransi saya. Saya masih belum melakukan cut loss di sana. Dan saya juga tidak pernah pasang yang namanya stop loss. Tetapi saya tetap mengawal sampai betul-betul selesai. Kalaupun saya tidak bisa mengawal, maka akan segera saya selesaikan untuk keluar dari market. Bagaimanapun caranya dan resikonya bagaimanapun harus kita lakukan. Karena itu pastikan monitoring sebelum kita tidak bisa memantaunya. Oke, perhatikan ini tadi ketika ada koreksi ke atas, saya tambahkan lot lebih kecil untuk menambah profit saya nanti ketika ada turun lagi ke bawah. Ya, ini pergerakan berikutnya masih jam 9.58 malam, sehingga masih ada waktu 2 menit untuk pergantian candle, karena saya menggunakan time frame H1 atau 1 jam sekali. Ya, saya masih setia menunggu, walaupun nanti di akhir candle, akhir tutup candle masih belum bisa profit. Selagi masih dalam batas toleransi saya, maka saya tidak akan cut loss, saya tidak akan lakukan recovery. Mengingat modal juga tidak terlalu banyak, kemudian lot sudah besar, maka sangat berbahaya kalau kita salah melakukan recovery. Yang terpenting kita masih tahu batas-batas ukurannya, batas-batas berapa toleransi kita yang nanti kita kurbankan, yang kita resikokan. Kita bisa sambil melihat gerakan demi gerakan. Kurang 1 menit, jam 9 malam lebih 59 menit, pergerakan masih di area ini, masih di area sekitaran ini, setengah dari perjalanan candle ini. Maka saya masih yakin dia bakalan turun, walaupun hanya sampai titik yang paling bawah, ekor yang paling bawah, tapi masih saya yakin dia akan sampai ke sana. Ya, kita perhatikan sambil menunggu bagaimana nanti candle-candle selanjutnya ini terbentuk. Kalaupun nanti naik kuat, atau misalkan buy-nya betul-betul kuat dan tiba-tiba panjang, maka saya tentu akan melakukan tindakan yang cepat untuk mengamankan dan menyelamatkan modal yang tersisa. Ini masih jam 10.00 baru ganti candle, sehingga belum bisa menyimpulkan apakah dia mau kuat naik atau turun. Dari candle yang terbentuk sebelumnya ini, perhatikan ketika awalnya tadi sempat naik, kemudian ditolak oleh seller,
dan akhirnya bahkan sampai di bawah, kuat sekali seller, ya meski ditolak oleh buyer separuh dari perjalanan ke bawah tadi. Tetapi jangan lupa ditutup dengan volume merah yang mendominasi. Walaupun ini sinyal sell awal belum kuat, tetapi bagi saya ini sangat luar biasa tekanan ke bawahnya. Karena itu sekali lagi saya hanya butuh mungkin tidak terlalu panjang, yang terpenting profit yang kita targetkan tercapai. Berapa profitnya? Ya seperti yang teman-teman sudah lihat hari-hari, sekitar 100 pip atau mungkin sekitaran lebih dari itu tidak apa-apa. Yang penting lihat perkembangannya nanti. Biasanya sekitar 100 pip dulu, melihat perkembangannya nanti. Dari perjalanan yang sudah dilalui di 2 menit setelah ganti candle, ternyata pergerakan ke atas tidak ada sama sekali. Terbukti dari diawali langsung buka candle dia langsung turun, tidak ada naik sama sekali. Perhatikan ini, ketika turun kemudian ada tolak ke atas, ya dia dikunci di mana? Artinya dia apakah kuat sampai menembus titik buka atau tidak? Ya kalau seperti ini, sebagaimana seperti saya jelaskan sebelumnya, dilihat pergerakannya apakah dia kuat turun atau kuat naik. Memang dorongan ke atas kuat, tetapi dikunci di area itu, tidak sampai menembus titik bukanya. Artinya ini apa? Artinya pergerakan sell itu sebenarnya kuat, ya. Cuma karena tadi bayarnya juga sangat kuat, maka di awal terjadi dorong mendorong. Jangan lupa perhatikan, walaupun didorong ke atas, tetapi memang tidak mampu untuk melepas titik bukanya. Perhatikan, turunnya 4, naiknya 3, turun 6, naiknya 4, dan sebagainya. Itu adalah ilustrasi ketika kita membaca detak demi detak pergerakan itu, kemudian kita lihat semakin lama volume bukan semakin kecil tetapi semakin tebal. Ini mengindikasikan bahwa sell betul-betul punya dorongan yang kuat. Apakah ini kita segera close? Ya tentu saja kalau melihat gerakan seperti ini saya lebih bersabar lagi, ya karena betul-betul sudah terlihat di sana tenaga dari sell itu kuat sekali. Ya perhatikan, walaupun ditolak tapi ditahan di situ, bertahan di situ. Turun lagi, lebih tebal lagi, ditolak lagi ke atas, kemudian dorong ke bawah lagi, lebih tebal lagi, naik lagi lebih kecil, dorong lagi lebih besar lagi. Nah inilah yang harus kita perhatikan, karena jarang teman-teman yang memperhatikan hal-hal detail seperti ini. Karena ini bagian dari memahami pergerakan candle selanjutnya. Ini sudah mulai melewati garis OP saya yang bawah, tetapi masih terlalu kecil, masih ngepas, belum profit cukup, sehingga saya masih menunggu sampai betul-betul tercapai target saya. Oke, masih kecil. Ya, ini detik-detik mau close, ya close. Yang pertama 50-an, yang kedua 50 lagi. Ya, berarti yang pertama 100 pip lebih, yang kedua tidak sampai 100 pip lebih. Kenapa saya close di awal? Yang pertama demi keamanan, yang kedua karena kekuatan buyer juga masih kuat, saya tetap hati-hati. Saya lebih baik mengamankan dulu daripada nanti terjebak dengan floating yang panjang, mengingat seller walaupun sudah muncul tetapi belum terlalu kuat. Nah kemudian kita lihat di grafik yang lebih luas, tadi sempat turun, ternyata bukan hanya sampai di ujung, ya bukan hanya sampai di ujung titik sell yang pernah dicetak oleh warna merah ini tadi, tetapi lebih panjang lagi, sehingga kalau tadi saya tidak close pasti profitnya banyak. Sekali lagi saya juga tidak tahu kalau turun sampai di sini, ya seorang trader tidak boleh terlalu muluk-muluk, ya ketika kita menggunakan pertama lotnya besar kemudian modalnya kecil, kecuali kita menggunakan modal besar lotnya kecil bisa untuk jangka panjang. Kalau saya tidak bisa, mengingat pertahanan sangat-sangat terbatas kemudian lotnya besar, maka saya harus segera keluar dari market walaupun belum
profit terlalu banyak ya. Kenyataannya akhirnya begini, jadi tertutup dengan volume sell yang masih mendominasi walaupun ditolak oleh buyer yang cukup kuat. Ini artinya apa? Artinya seller tetap akan lebih kuat lagi. Kalau kita lihat dengan garisnya trendline ini masih ke bawah, sehingga masih berpotensi untuk turun. Perhatikan, walaupun ini sempat naik mungkin, tetapi saya yakin di akhirnya nanti dia akan turun lagi. Ya. Kemudian yang tadi saya ngambil di awal tadi, saya melihat di sini. Jadi saya lihat dengan membaca titik ini, titik resisten. Kemudian kita juga lihat titik resisten juga, support di sana. Ya, sekali lagi saya sudah di pagi-pagi sudah saya sampaikan ke grup bahwa area rectangle adalah area yang cukup berbahaya ketika kita masuk lebih duluan. Artinya akan lebih banyak kena floating ketika nanti di awal kita masuk. Ya, karena itu saya tunggu sampai betul-betul breakout. Ternyata breakout di sini, breakoutnya di atas bukan di bawah. Nah, setelah breakout inilah saya tadi mulai entry buy. Ya, ada yang buy, ada yang sell. Buy ketika ini sudah breakout saya buy, dapat. Kemudian setelah ini selesai, ya, ditutup dengan warna merah, saya masih bingung, tidak bisa mengambil posisi karena trennya naik, kemudian ada penolakan sell. Karena itu saya tunggu lagi sampai ada yang lebih jelas. Ternyata begitu ganti candle langsung turun sebentar naik. Ditutup dengan buyer kuat. Tetapi saya perhatikan dari gerakannya memang akan lanjut ya, tetapi tidak akan lama karena kalau kita ukur di ring harian ya, di ringnya ini 4.500, kemudian ini 3.000 sekian. Walaupun tetap berpotensi, tetapi saya yakin ada koreksi. Karena itu tadi saya sempat ngambil melawan market, yaitu dengan sell di sana. Kenyataannya ternyata panjang. Ya, walaupun ditolak lagi panjang. Nah, ketika balik ke atas lagi tadi saya sempat ngambil sell lagi. Ya. Ternyata betul-betul turun lagi. Nah, ketika kita sudah profit di sana sudah cukup, kemudian ternyata masih panjang, ya itu berarti rezeki kita segitu. Jangan sakit hati, jangan berkecil hati, yang terpenting kita bisa profit dengan konsisten. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman untuk menginspirasi bagaimana kita entry, bagaimana kita ambil posisi. Semuanya nanti disesuaikan dengan karakter dan gaya teman-teman masing-masing, tidak harus seperti ini. Ini adalah salah satu contoh saja. Kalau cocok dengan seperti ini silakan dipelajari, kalau tidak cocok silakan di skip saja, tidak usah berkomentar yang aneh-aneh ya, yang bermanfaat aja yang digunakan. Terima kasih, selamat malam, semoga profit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.